Halo semuanya, selamat datang kembali. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Kapanpun nontonnya, selamat datang kembali di YouTube channel Standar Miring. Ya, seperti di video sebelumnya, Project Mio Soul atau Smile yang kayak Soul ini, di bagian engine atau ya beberapa bagian yang krusialnya bakal gue ngerjain sendiri. After mempercayain ke gue. Dan sekarang kayaknya hari ini kita mau mulai aja. Kayaknya planningnya hari ini untuk dicopot dulu, dilihat kondisi mesinnya. Baru nanti kita pikirin mau mesinnya mau dibikin kayak gimana. Standar kah? Agak-agak racing kah? Atau agak semi racing? Motornya di dalam. Ya langsung lihat ke dalam aja. Ya, udah di situ. Masih sama seperti kemarin, gak ada yang diapa-apain. Ya, hari ini baru mau kita bongkar. Jadi langsung aja kayak kita bongkar. Kalian lihat dulu bagaimana kondisinya sekarang. Ya, jadi kayaknya stepnya mau gue mulai dari copotin dulu body-bodinya. Atau ya kayak joknya aja sih. Sebenarnya bisa dicopot, angkat joknya, copot deck depannya, lalu dicopot mesinnya aja. Yang penting kita goalnya hari ini nurunin mesinnya dulu, lalu bongkar mesinnya. Langsung aja kita mulai. Ya, jadi udah berhasil dicopot. Sasisnya ada di situ tuh mesinnya. Ya, cukup menyedihkan. Dan gue nggak tahu ini intake apa. Mungkin kalau ada yang tahu, coba ntar komen di bawah ini intake apa. Dan itu udah gue kendorin, seperti tinggal dicopot aja. Nah, copot. Oke. Nih, intake apa ini? Terus, nah, jadi ini kreatif banget sih. Gue respect sih. Fokusnya. Nah, ini ada kabel. Gue kemarin lihat kayak gini, ada kabel. Gue pikir fungsinya apa? Ternyata dia dudukkan kabel gasnya itu patah. Terus dia bikin pakai pelat, diikat pakai kabel. Gak tau deh, kuat ya. Ya, udah nggak usah pakai lagi ya. Sama ini masih pakai baut body gini sih, banget. Kalau untuk kondisi ini mesinnya sebelum dibuka, dari luar terlihat menjadikan. Ini intake-nya udah hitam banget. Kayaknya motornya harusnya ngebul sih sebelumnya. Oke, buka aja gitu. Ya, jadi udah dibongkar. Dilihat tuh. Ini sehernya gila hitam banget, dan olinya ya lihat sendiri tangan gua, ya menyedihkan sekali. Ini ukurannya belum diukur, tapi yang pasti ini nggak standar. Ini mereknya Vim, kayaknya 53 atau 54. Terus ini headnya tuh kotorannya ya lebar banget. Ini packingnya packing kertas ya, harusnya packing atas tuh packingnya seng. Nanti dicopot, tapi kelihatan dari sini nih harusnya, kalau di mata gue kelihatan itu camnya baret, berarti kita harus ganti cam. Lidah tensioner udah kemakan. Baut tusuk sate copot satu. Apalagi keteng sih tadi gue cek masih aman sih. Cuma ini juga tuh kosong, harusnya ada diafragmanya dalamnya. Kayaknya ada sih yang jual itunya doang. Bloknya nggak terlalu parah sih, baret ya, baret. Iya, ini kayaknya 54 ya, linternya tipis banget. Kayaknya nggak bakal kita pakai lagi yang ini. Itu aja. Oh, kertasnya ini masih aman,
dia masih oke lah, lumayan menurut gua. Nggak yang seger banget, tapi masih nggak parah-parah banget. Jadi masih akan kita pakai dulu kayaknya. Nanti kita coba usahain lagi. Oh ini juga tensionernya juga harus diganti karena lebih jelas. Ya, berarti harusnya ada kemungkinan kalau tensioner lebih jelas datangnya udah kendor, apa tensioner udah lemes. Lihat nanti ya. Oke, jadi tadi kan udah dicopotin, headnya juga udah taruh belakang. Kita juga mau nyari lagi kayak pistonnya. Terus ya beberapa parts yang nggak ada kayak yang kemarin gue bilangin. Kayak kita mau jalan aja nih, keburu sore, langsung berangkat. Dah. Oke, jadi udah nyampe. Ini tadi, sorry nggak di videoin pas di Bubut, karena sebenarnya ini udah beberapa kali kemudian. Tapi kita pakai baju lagi yang sama. Diulang lagi pakai topping karena sebenarnya nunggu ini nih, bloknya udah di boring. Ini pistonnya itu pakai anjir Fit XB47, ini 53,5. bloknya juga ini juga sebenarnya bloknya udah diganti. Ini pakai motor gue yang lama, jadi gue punya blok yang lain. Yang bawaan motor ini itu udah dibikin 53,5 juga kalau nggak salah, malah 54, jadi nggak bisa dipakai karena kita pakai ini. Terus belanjaan kita, oh iya ini juga headnya sudah di squeeze sama kapas, jadi dia lebih lebar. Dan bersihin juga ya walaupun udah maksimal ya. Oh sama Disa ini sorry, ice-nya belum kita tutup, tapi kita tutup. Lalu ini belanjaannya udah. Ini apa itu lupa. Ini clutch roller kita pakai merek MPP. Terus lidah tensioner. Nah ini tensionernya kita pakai aftermarket. Terus ini seal, ini kayak ini seal. Packing head itu pakai blok, packing headnya ada juga. Ini engine mounting. Bearing engine mounting. Ini seal lagi, slider. Oh iya, tak lihat tebal. Nah, ini klepnya baru, original Yamaha, cuma udah dibubut. Sorry, kelihatan. Oke, juga. Biar apa? Biar enteng aja sih. Biar resi. Oke, klepnya udah hari. Jari ini. Nah nih, camshaft. Ini tulisannya sih plastiknya Yamaha, tapi kayaknya ini nggak original. Nggak apa-apa lah, sementara pakai ini. Karena rencananya mau kita papas juga, tapi nanti aja. Sama ini kayak yang bagian paling penting yang harus kita ganti. Gitu. Langsung aja. Ini juga udah dibersihin. Ya mau kita mulai bongkar CVT-nya buat ganti tensioner. Justru baru kita rakit. Jadi dari tadi udah kita pasang, udah malam, agak capek juga. Bloknya udah dipasang, terus ini headnya habis dirakit, camnya udah dipasang nih, pelatuknya juga, klepnya udah di secure juga. Ini capek banget, ya lanjut aja lagi.
Ya, jadi ini udah hari ke, nggak tahu, gue udah bosen sih sebenarnya ngerjainnya. Lama banget karena banyak banget masalahnya dari kemarin. Jadi sedikit cerita aja, awalnya tuh kan cuma pengen gue bongkar terus ganti kayak piston, packing, seal gitu-gitu. Karena tadi gue pikir, tadi gue pikir tuh nggak begitu parah. Kayak ya mati karena loss compressor atau apa, ternyata banyak banget yang rusak. Kayaknya ada beberapa situ partnya, cuma kemarin gue udah tunjukin kayaknya. Itu ada dari atasnya tuh pelatuk camnya itu udah baret, terus camnya sendiri juga udah baret, klepnya udah habis, bibirnya apalagi ya, pernya nggak diganti, terus apalagi piston udah jelas, dan bloknya itu udah, ternyata motor ini sebelumnya udah pernah di oversize jadi 53,5 atau 54 gitu. Jadi bloknya nggak bisa dipakai lagi karena linernya udah tipis, jadi harus ganti blok juga. Terus lidah tensionernya juga udah kemakan, tensionernya juga udah dilas. Akhirnya gue putusin buat ganti pakai yang manual lagi. Gue ganti pakai yang manual kan sebelumnya udah dilas kan, dan harga tensioner orinya agak lumayan. Gue pakai yang ini aja, nggak apa-apa. Terus naik ke atas ada intake, enggak intake, coba intake. Ini untuk menunjukkan seberapa anehnya ya. Ini intake-nya, nggak tahu ini intake apa. Pokoknya kalau bisa digambarin dia kayak gini nih, kayak karbunya tuh lebih ke belakang dan lebih kayak ke atas gitu. Jadi gue beliin intake lagi yang kayak standar, nggak baru, buat ngetes doang sebenarnya. Terus box filter tadi yang nggak ada leherannya itu loh, yang karetnya udah beli. Terus apa lagi ya? Mau bersihin crankcase-nya. Kemarin itu gue bersihin crankcase pakai solar atau Dexlite, terus dicampur sama sabun colek. Lumayan bersih sih, karena itu kan banyak kan kerak-kerak oli aja. Lumayan bersih, dan campur citron juga, itu lumayan bersihin banget, sama disikat-sikat. Terus di bagian sini CVT kemarin cuma ganti fan belt. Terus ini nih corong yang buat per CVT, per gedenya, ini bolong. Ntar gue kasih lihat birolnya, ini bolong, gue nggak tahu kenapa. Terus juga pernya udah pakai yang racing, karena ini mau buat standar-standaran aja, jadi gue ganti standar lagi. Tapi mangkoknya masih bagus dan udah dibolongin juga. Jadi nggak banyak diganti sih, itu aja. Sama nextnya kayaknya gue baru beli ini nih, puli punya Mioje. Karena dia di kerkasnya tuh ada baret gitu kayak kemakan, jadi dia biasanya diganti pakai punya Mioje kalau nggak mau ganti kerkas. Cuma nanti barangnya belum datang, sekalian gue ganti rumah rollernya sama rollernya sih paling. Terus apa lagi ya, sebelah kiri, terus sebelah kanan itu pompa olinya. Nih kemarin itu udah lemah, jadi semburan olinya nggak maksimal. Akhirnya biar seger sekalian gue ganti lagi. Ganti pompanya, sealnya, packingnya ya diganti semua, dan udah nggak bocor-bocor, udah nggak ada rembes-rembes. Olinya juga jadi normal. Cuma sebenarnya motor ini belum 100% banget untuk fit jalan, karena ternyata karburatornya ya kemarin kalian lihat bentukannya kayak gitu kan. Ini juga sementara sih pasang, gue buat ngetes nyala doang. Ini udah jalan, cuma dia nggak mau digas gede karena vakumnya telat naik. Paling mungkin di video selanjutnya ya gue bakal ganti karbu biar enak sih jalannya. Gue nggak tahu, lagi mikir aja pakai karbu apa. Lalu kabel juga kemarin gue banyak jajanin. Nggak banyak sih sebenarnya, lebih ke ngurutin kabelnya aja karena pada hilang, pada nggak tahu kemana jalurnya. Udah dirapi-rapiin lagi dan dipasang aki. Sekarang starternya udah nyala, jadi motor ini nggak perlu disela, dan ya lumayan enak. Dan ternyata knalpotnya juga menurut gue masih bisa diterima lah, suaranya nggak yang mengganggu banget. Mungkin kayak akan kita pertahanin. Waktu kemarin kan gue bilang kayaknya bakal kita ganti, kayak masih pertahanin karena lumayan cocok gue sama suara knalpotnya. Dan sebenarnya motor ini tuh kenapa, mungkin kalau nggak salah ya sekitar 5-7 hari ini baru jadi. Banyak dramanya sih dari kemarin. Jujur gua pas ngerjain motor gua nggak se PR ini, karena ini motor drama banget selama pengerjaannya, ada aja terus
Gue ganti ini begini, ada yang nggak masuk, udah gue pasang dia nggak nyala, ada apa segala macem. Ya banyak ceritanya lah untuk membangun motor ini, dan belum 100% selesai untuk engine-nya. Ini mungkin masih di taraf 70-80%, masih butuh final touch di bagian karburator sama CVT. Overall mesinnya udah lumayan enak, suaranya juga lumayan halus. Starternya gampang, kita coba starter. Ya, kayak demam panggung dia tadi, susah nyala. Nah, enggak. Ya, seenggaknya ini udah nggak ngebul. Dan bunyinya udah lumayan bisa diterima, karena yang kemarin tuh sebenarnya waktu dicoba paksa nyala cuma ngebul banget. Dan ya gitu deh, kasar ya. Jadi sebenarnya kemarin ada sedikit cerita lucu. Waktu udah dipasang mesinnya, pas dites olinya nggak naik. Gue pikir tadinya awalnya ada kesalahan antara di pemasangan pas gue bersihin packingnya, jalur packingnya, atau pompa olinya. Ternyata dua-duanya. Dan pas dibongkar lagi, ternyata ada permasalahan ketiga, yaitu filter olinya itu kayak semacam mampet. Jadi dia kan bentuknya kayak kapsul gitu, segini, bentuknya jaring. Nah itu di dalamnya full sama kayak apa ya, kayak ancur-ancuran kertas gitu, dan ini nutupin. Nah gue nggak tahu itu apa, warnanya hitam banget. Olinya paling kayaknya nggak ada 10 mili, nggak ada 50 mili, dikit banget. Dan ya gitulah, gue nggak paham lagi. Dalamnya juga berkerak banget. Dan kemarin juga lumayan hilang sih pakai Citroen itu, racikan yang itu, dan ya udah normal. Terus gue jadi harus bongkar lagi untuk ngecek si jalur packingnya. Ternyata bener, jadi waktu gue bersihin itu dia di jalur olinya ada packing, gue copot ya kan, bekas potongan packingnya. Ternyata kemarin ada lagi, jadi dia ada dua, makanya dia nggak mau naik olinya. Sekarang udah naik dan deres banget karena pompanya baru, jalur-jalurnya bersih, dan ya normal semua. Jadi kayaknya video kali ini episode 2 seru 1 udah sampai sini aja dulu, karena nanti kita mau diskusikan dulu, mau ngitung-ngitung dulu untuk motor ini kira-kira pakai karbu apa. Dan CVT-nya nantilah, kayaknya setelah karbunya normal baru kita setting CVT. Jadi mungkin kalau ada yang mau ditanya, mau ada yang minta dijelasin lebih lanjut, mungkin bisa kita sharing-sharing di komen aja. Like juga, subscribe juga, dan jangan lupa tungguin episode selanjutnya karena banyak banget sih. Sampai segini aja kali ya. Oke, terima kasih.